kali wala ali sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in. Nawaitul arba'in. Nawaitul usla. Nawaitul usla. Nawaitul khalwa. Nawaitul khalwa. Nawaitul itikaf. Nawaitul itikaf. Nawaitul riyadhah. Nawaitul riyadhah. Nawaitul suluk. Nawaitul suluk. Nawaitul sawm. Nawaitul sawm. Al-'abid. Al-'abid. Fi hadzal masjid. Fi hadzal masjid. Fi hadzal Fi hadzal jami'. Ilahi. Ilahi. Anta maksudi. Anta maksudi. Wa ridwaka matslubi. Wa ridwaka matslubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatika. mahabbataka wa ma'rifatika. Nasru min Allah. Istri Sayyidi Madad. Ma'mur Madad. Madad ya Rabb. Gasnya ganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai hamba-hamba yang beriman, taatilah Allah, taatilah Nabi, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Setiap orang seharusnya berusaha menjadi sahabat Allah, karena Tuhan tidak pernah menolak para pencari dari kedekatannya. Alasan utama mendatangi pusat kesufian adalah untuk menyiapkan diri meraih kedekatan itu. Tidak seorang pun dapat menjadi sahabat Tuhan tanpa menjadi sahabat bagi semua hamba-hambanya. Adalah mudah mengaku sebagai sahabat Tuhan, tetapi tidak mudah menjaga keselarasan dengan sesama manusia. Pencapaian kedekatan dengan jiwa-jiwa para hamba Tuhan adalah bukti kewalian seseorang. Mungkin saat ini selama kalian berada di tempat kesufian, merasakan kedekatan dengan teman sesama para pencari kebenaran. Namun ketika kembali ke tempat asal akan merasa susah untuk bisa dimengerti. Bila telah mencapai maqam sahabat Tuhan, semua orang akan menjadi sahabat kalian. Berhasilnya pencapaian kedekatan ini adalah sebuah tanda pengakuan yang berasal dari hadirat ilahi. Yang saya maksud bukanlah ketika kalian secara fisik menjadi menarik dan tertarik pada mereka, namun ketertarikan melalui hati. Ghaib Syekh Qudus-Surahu pernah bercerita padaku tentang kisah sebuah bunga di India yang tumbuh hanya di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Dan anehnya selalu dikelilingi oleh ular-ular. Bunga-bunga itu menghasilkan wangi yang amat kuat, dan siapa yang mengenakannya akan dicintai oleh semua orang. Lalu saya katakan, guruku, izinkanlah saya pergi mencari bunga itu. Namun jawaban beliau, Nazim Effendi, tak perlu engkau ke sana. Sepanjang kamu waspada akan Tuhanmu, setelah tengah malam, walaupun hanya sebentar, ini maksudnya melek malam. Melek malam walaupun cuma sebentar maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahimu dengan sebuah daya tarik yang banyaknya 70 kali lipat lebih kuat dari wangi bunga itu. Bahkan jika kamu hanya bangun di akhir-akhir waktu malam ketika yang lain masih tertidur dan bahkan tidak melakukan sholat. Maksudnya itu walaupun mungkin kita itu bangun di akhir-akhir malam itu pas mau subuh, walaupun kita hanya bangun nggak sholat malam, maksudnya nggak sholat sunnah, mas, hanya bangun melek tok sebelum subuh maksudnya, tetap kita dapat wewangian surgawi atau daya tarik tersebut.
maka keajaiban akan muncul dan kamu akan penuh daya tarik seperti wangi bunga itu. Siapapun yang bangun pada waktu-waktu itu akan memenangkan perhatian Tuhannya. Karena di waktu-waktu itu Tuhan mencari permohonan ampun hamba-hambanya. Untuk itu saya sarankan kalian semua untuk bangun beberapa saat di sepertiga malam. Bahkan jika hanya 5 menit saja, kalian harus bagaimanapun juga dengan keadaan suci atau wudu, lalu katakan kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, datanglah padaku karena aku tidak mampu mendatangimu." Doa semacam itu cukup untuk memberi kalian perlindungan penuh sepanjang hari itu dan menjadikan kalian sebagai seorang sahabat atau teman Tuhan. Manusia melewati hari-harinya yang datang dan pergi, dan di malam hari mereka kembali pada kekasih hatinya. Tuhan meminta kalian untuk bersamanya saja, bahkan hanya untuk 5 menit pada waktu-waktu yang paling intim. Siapa yang kembali pada Tuhannya di malam hari akan merasakan Dia dekat dan mampu pasrah kepadanya, walaupun di saat-saat kejadian terberat sekalipun. Seperti yang pernah dituturkan oleh Nabi Daud alaihissalam, bahwa dari waktu ke waktu mereka yang berusia lanjut harus berbaur dengan mereka yang masih muda. Energi muda akan terserap dan membangkitkan kekuatan fisik mereka. Bila yang tua hanya duduk-duduk dengan yang tua, maka mereka akan semakin melemah dan cepat meninggal. Kadangkala mereka seharusnya keluar dan melihat anak-anak bermain. Di saat yang bersamaan, kaum muda harus mau belajar dari kaum tua yang telah melewati berbagai ujian hidup. Mereka tidak bisa mengalami semua itu kecuali mengunjungi kaum tua untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Jika mereka saling tertarik, maka pertemuan itu akan berkembang. Orang tua punya banyak pengalaman yang ingin mereka ungkapkan. Hal itu merupakan kesenangan dan kepuasan bagi mereka dengan cara berbagi. Setiap orang dianugerahi pengalaman yang berbeda-beda dari Sang Pencipta. Dalam suatu perjalanan hidup yang panjang, kami telah belajar banyak, menyeberangi berbagai jembatan di mana kaum muda belum sampai ke sana. Janganlah kalian habiskan waktu untuk bertengkar dengan sesama naksbandi. Inilah trik setan untuk membuat kalian lemah. Jangan saling menuduh tanpa henti. Ini sebuah ketololan. Saya ingin mengarahkan kekuatan kalian pada aspek-aspek di luar diri kita. Masyarakat sekitar membutuhkan kalian untuk mengarahkan mereka menuju kebenaran dan realitas. Mereka haus akan hal-hal tersebut. Jangan duduk-duduk sambil saling menuding untuk melakukan ini, itu, dan saling melarang. Bukan seperti ini yang kita inginkan. Senang sekali melihat para pengikut saya mampu mengumpulkan massa yang tertarik kepada mereka. Bahkan bila itu dilakukan di rumah sendiri. Lihatlah si Burhanuddin. Dia menangkap banyak hasil dari pancinya. Bukan hal penting jika 5 orang duduk di suatu tempat untuk berzikir, menghabiskan waktu saja. Pergi dan berburulah. Inilah yang penting, menjadi seorang pemburu. Saya ingin setiap dari kalian menjadi pemburu, jangan hanya bertikai di antara kalian. Maksudnya ini, Maulana Syekh Nazim tidak senang kalau kita sering bertikai atau bertengkar. Jadi beliau tidak senang kalau kita hanya duduk berzikir lalu bertengkar, tidak senang. Beliau maunya itu kita duduk berzikir, setelah itu kita maksudnya membaur ke masyarakat. Berburu itu maksudnya itu membaur ke masyarakat. Membaur ke masyarakat, lalu tunjukkan etika yang baik, perilaku yang baik, sopan santun yang baik, adab yang baik, sehingga masyarakat akan tertarik pada kalian. Ini maksudnya berburu. Jadi bukan duduk di majelis habis itu terus tidak membaur ke masyarakat lalu pada bertengkar, tidak. Bukan itu, karena itu cara setan untuk membuat kekuatan kalian itu melemah dan hilang. Kumpulkan massa lebih banyak lagi, selamatkan jiwa mereka. Jadi kumpulkan massa, kumpulkan orang lebih banyak lagi supaya mereka itu pada selamat jiwa mereka. Itu maksudnya. Saling tolong dan saling dukung demi tujuan ini. Saya beri contoh secara detail.
Kalian bisa mengatur jamuan, minum teh, santap bersama, piknik, kuliah-kuliah, seminar-seminar, berkuda, membuat perpustakaan agar orang-orang berdatangan untuk melihat. Jadi bisa saja, maksudnya beliau itu gini, kalian bisa membuat ngajak, ayo kita minum bareng, minum teh bareng, atau kita makan bareng gitu, kayak teman-temannya atau apa gitu kan, atau membuat suatu perpustakaan misalnya, atau piknik bersama, atau memberikan kuliah atau seminar-seminar, atau berkuda bahkan begitu. Jadi agar orang itu datang dan melihat gitu. Lalu dengan begitu mereka akan mulai mengenal. Aturlah pameran-pameran dengan tema berbeda-beda untuk menarik massa. Jadi kayak bikin pameran-pameran apa, jadi orang pada datang untuk melihat. Pesta kebun, kayak berkebun, tempat penitipan anak, tempat penitipan anak-anak bagi yang ditinggal ibunya bekerja, membuat tempat bersantai bagi mereka yang telah berusia senja. Negara bahkan bisa memberi kalian untuk itu, mengoleksi burung-burung dan tanaman-tanaman yang indah untuk dijual, atau dibuat kebun atau taman di mana orang-orang akan menikmati dan merawatnya. Banyak ratusan aktivitas lain seperti kelas menjahit atau pameran-pameran berbagai suku bangsa, penjualan barang-barang bekas, pasang iklan agar mereka yang melintasi agar mereka yang melintas berhenti, tertarik dan membeli sesuatu. Buatlah koleksi perangko, pameran fotografi, pameran buku, pameran kerajinan tangan, kulit dan kayu. Bilang pada mereka bahwa kalian punya sinagog atau masjid atau candi, siapapun boleh datang berkunjung. Masyarakat perlu dihibur, asalkan gratis, bagi yang akan datang. Dekatkan domba-domba pada mereka, atau biarkan anak-anak naik keledai. Ambil apa yang dibuang orang-orang dan kirimkan ke negara lain sebagai suku cadang. Pemerintah akan mendukungnya dan tidak akan membebani pajak. Kalian harus mendaftarkannya sebagai sebuah bantuan kemanusiaan. Gunakan pikiran kalian, buatlah kegiatan yang tidak haram dan menarik orang untuk datang. Jangan membuat sebuah pusat yang religius. Buatlah sesuatu yang berfungsi sosial. Jangan meminta tiket masuk. Berikan makan gratis setiap minggu atau setiap bulannya agar mereka datang secara teratur. Saya beri contoh secara detail. Dan carilah siapa yang pakar dalam bidang-bidang itu. Jangan melihat mereka muslim atau bukan. Jika mereka tertarik, silakan datang. Tempat yang bermanfaat bagi kemanusiaan tanpa membedakan ras dan keyakinan masing-masing. Namun dikhususkan bagi warga negara ini. Sewa atau belilah sebuah tanah yang luas di mana kalian bisa menyimpan segala hal yang sudah tidak diperlukan orang-orang. Mobil-mobil, rapot, dan lain-lain. Lalu tulislah, kami siap untuk mengambil apapun gratis. Maka banyak pintu-pintu akan terbuka. Katakan ini sebagai sumbangan bagi kaum yang membutuhkan di seluruh dunia. Contohlah Bapak Pierre di Paris, yang lebih terkenal dari presiden. Usianya sudah 90 tahun, namun semangatnya untuk menolong orang membuat beliau dikenal di seluruh Perancis. Siapapun yang ingin membuang sesuatu akan menelpon dan beliau akan mengambilnya. Jualah hasil-hasil pangan yang menyehatkan dan menarik. Aturlah camping untuk anak-anak. Katakan bahwa kalian tidak mengizinkan apapun merusak mereka secara fisik dan spiritual. Kita usahakan agar ketergantungan obat-obatan berhenti walaupun secara bertahap. Buatlah sebuah tempat penyembuhan gratis. Kalian bisa mendapatkan sampel gratis dari pabrik obat. Semakin kalian banyak membantu orang, semakin banyak cahaya berasal dari Allah. Karena Allah senang bila kalian membantu sesama. Bangunlah servis piano atau memberi kursus piano dan memutar film di sore hari. Gunakan adat kebiasaan lama orang Inggris, busana dan tempat tinggalnya. Dengan segala usaha, cobalah untuk menarik kaum muda tertarik dengan sejarahnya. Adat kuno dan tradisi yang baik sehingga hal ini tidak akan punah
Ini maksudnya beliau itu memberikan ceramah atau khutbah ketika itu khutbah ini beliau sampaikan di negara Inggris. Nah di Indonesia mungkin berbeda lagi, bukan Inggris tapi Indonesia. Bangunlah tempat bagi berkumpulnya orang yang tua dan yang muda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuannya bagi usaha kalian. Bila kalian terus mencoba, maka pintu-pintu pun pasti terbuka. Saya tidak suka ketika ada yang datang dan mengeluh tentang yang lain. Grand Syekh Qursurusrahu baru saja mengatakan, di samping rasa hormat bagi seorang syekh, kalian jangan pernah mengatakan segala kabar-kabar buruk yang membuat beliau khawatir. Ini suatu perbuatan yang tidak baik. Bawa kabar-kabar yang baik agar beliau bahagia, sehingga beliau mendoakan kalian. Karena jika syekh kalian bahagia, maka Grand Syekh pun bahagia. Yang artinya Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bahagia akan kalian. Kalian harus sering mendengar nasihat ini. Jangan membawa kabar-kabar buruk kepada syekh kalian. Jadi maksudnya ini jangan membuat hati syekh kita itu bersedih atau tidak bahagia. Karena kalau syekh kita tidak bahagia, tentu syekh di atasnya nggak bahagia. Terus sampai Kanjeng Nabi juga nggak bahagia dan Gus juga nggak bahagia. Nggak bahagia kepada siapa? Kepada orang yang membuat syekh kita ini menjadi menderita. Maksudnya begitu. Jadi hati-hati. Makanya syekh kita para aulia Allah, para wali-wali, di dalam qalbunya itu ada Gusti Allah. Karena Gusti Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qalbul mukmin itu baitullah. Hati orang beriman itu rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Nah hatinya sedih, Gusti Allah ikut sedih maksudnya begitu. Dan Gusti Allah tidak akan senang dengan kita nantinya kalau kita membuat aulia Allah sedih. Datang dan berceritalah tentang mereka yang baru saja mengucapkan syahadat, atau mereka yang datang karena senang dengan apa yang telah kalian kerjakan atau sumbangkan, atau setelah kalian bertemu dengan uskup, pendeta, pemerintah, dan mereka menaruh hormat atas bantuan kalian bagi kepentingan kota ini, atau kunjungan kalian ke rumah sakit, rumah tahanan, atau rumah sakit jiwa untuk memberi mereka harapan akan masa depan, berita pernikahan, acara amal, dan sebagainya. Jangan ada kotoran. Mereka yang datang dan tinggal beberapa hari harus menjaga kebersihan, paling tidak pada tingkat di mana masyarakat tidak risih. Jangan ada orang gila datang atau mereka yang membahayakan masyarakat, baik karena tingkah laku ataupun penampilannya. Jika ada, maka akan membuat masyarakat membenci tempat kita. Laporkan polisi untuk mengusir mereka. Izinkan mereka yang bersih dan kelihatan rapi, bukan yang mabuk, kotor, menjijikkan. Jangan terima makhluk-makhluk yang tidak normal. Yang bertabiat normal, silahkan datang. Siapa yang mengganggu tidak usah diterima. Perlakukanlah dengan hormat sesuai tingkatan mereka. Siapa yang akan menginap sampai 3 hari harus membayar secukupnya, karena mereka mendapat sarapan, teh, dan makanan. Kalian bisa menggabungkan sarapan dan makan siang, lalu siapkan lagi untuk makan malam. Hidangkan apa yang murah namun cocok untuk para tamu. Namun jika menyelenggarakan seminar, usahakan yang semestinya. Bahkan yang termiskin di antara kita harus membayar sesuatu untuk tempat ini. 4 atau 8 pounds untuk mendukung tempat ini atas nama keyakinan dan kebenaran, sebagai pelatihan bagi generasi dengan sesuatu yang baik. Setiap orang, khususnya para pengikutku, harus berusaha menyumbang secara finansial bagi tempat yang suci ini. Jangan hanya berharap sesuatu, paling tidak berikan sedikit kontribusi. Jangan datang dan hanya memperlihatkan kantong kosong, tidak peduli berapa yang diberikan oleh si miskin, walaupun hanya sebatang kayu. Merawat tanaman, bersih-bersih, lakukan sesuatu. Jangan bersantai-santai dan berkeliaran. Lakukan itu di saat senggang kalian. Siapa yang tinggal di sana, paling tidak 2 jam gunakan untuk kerja fisik tiap harinya. Juga agar mengikuti ibadah jamaah, sedikitnya sekali sehari. Siapa yang harus mengaturnya dan memberi perintah, siapa yang bertanggung jawab, ini adalah hal yang harus kalian kerjakan sendiri. Siapapun yang mau
yang mau menyumbangkan sebagian besar waktunya. Saya lihat banyak saudara-saudara kita yang menganggur, hanya menunggu istri mereka melayani. Mereka bahkan tidak berbuat ini dan itu. Inilah orang-orang yang harus selalu sibuk secara permanen agar mereka sehat secara fisik dan rohani. Pasang sebuah tali lampu di seluruh tempat itu agar terang di malam hari. Di malam-malam yang suci bagi umat Kristen dan Muslim, lampu harus dinyalakan. Lampu-lampu kecil yang murah dan tak banyak membuang listrik. Tempat itu harus bersinar laksana sebuah bintang, sehingga banyak orang bertanya-tanya, apa yang ada di dalam sana? Satu guru bertugas melayani pengunjung. Jika kalian menemukan seseorang dari utara, timur, barat, selatan yang berbakat dan pikirannya tidak gampang lelah, ajaklah mereka melaksanakan pekerjaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesuksesan atas niat baik kalian. Jangan berhenti berimajinasi dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat kalian lakukan. Bahkan bila hanya mampu melakukan 1% saja, ini adalah suatu kehormatan dan manfaat bagi kemanusiaan. Bagi saya tidak berharap kalian melakukan 100%. Usahakanlah yang terbaik yang bisa kalian lakukan dan jangan merasa ragu-ragu atau khawatir. Wa min at-taufiq wa min Allah at-taufiq bi hurmatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan sudah. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. Zikir hadamul khawajakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد السادات ونور الموجودات يا من هو الملجأ لمن مساه ضائم غير معلم يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستند أتوسل إلى جنابك اللذم بهؤلاء السادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام لتفعي الرفع بواسطتك ورفعي ضائم لا يرفع إلا بدلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الله تعالى مدد يا سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله عنه سيدنا أبو بكر سيد الخلفة رسول محمد صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضوانه قاسم محمد رضوانه Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu Sultan Arifin Abi Dafrul Mustami Kursurusraw Abul Hasan Al-Haqqani Kursurusraw Abu Ali Farmadi Kursurusraw Khawaja Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani Kursurusraw Abu Abbas Al-Khidir alaihissalam Khawaja Abdul Khaliq Al-Hustwani Imam Al-Khatam Kursurusraw Khawaja Ali Fari Wakri Kursurusraw Khawaja Mahmud Al-Jirafaknawi Kursurusraw Khawaja Azizan Ali Armitani Kursurusraw Khawaja Muhammad Baba Samasi Kursurusraw Khawaja Sayyid Amir Hulal Kursurusraw Imam Tariqatul Khalifah Khawaja Muhammad Baudin Sunan Saban Kursurusraw Khawaja Lutin Al-Akbar Kursurusraw Khawaja Qabl Harki Kursurusraw Khawaja Abdullah Al-Harrar Kursurusraw Syekh Syekh Muhammad As-Sahid Kursurusraw Syekh Syekh Daris Muhammad Kursurusraw Maulana Muhammad Khawaja Alam Kanaki Kursurusraw Syekh Muhammad Al-Baqi Billah Kursurusraw Imam Rabbani Ahmad Al-Faruq Yasir Hindi Kursurusraw Syekh Muhammad Ma'sum Kursurusraw Syekh Muhammad Saifuddin Arif Kursurusraw Syekh Nur Muhammad Al-Badawani Kursurusraw Syekh Syamsuddin Habibullah Jan'i Janan Kursurusraw Syekh Abdullah Dalawi Kursurusraw Syekh Daudin Khalik Al-Baghdadi Kursurusraw Syekh Ismail Asrwani Kursurusraw Syekh Has Muhammad Asrwani Kursurusraw Syekh Muhammad Effendi Al-Yaroki Kursurusraw Syekh Jamaluddin Al-Qumuq Al-Husaini Kursurusraw Syekh Muhammad As-Sughuri Kursurusraw Syekh Abu Muhammad Al-Madani Kursurusraw Syekh Syarafuddin Ad-Daghestani Kursurusraw Ustaduna Sultanul Awliya Maulana Syekh Abdullah Basnastani Kursurusraw Khatimu Sa'adatin Aksamnatil Aliyah Sultanul Awliya Maulana Syekh Muhammad Nadim Al-Haqqani Kursurusraw Sultanul Awliya Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabana Rabbani Kursurusraw Imam Rabbani Syedi Syahabuddin Kursurusraw Musidan Syahabatul Farbani Yusuf Al-Siddiq Abdul Rauf Al-Yamani Imam Al-Arifin Amanul Haq لسان المتكلمين السخاوي عارف أكبر المعروف بالبرهان برهان الكرماء غوث الأنام يا سيدنا صاحب الزمان محمد المهدي عليه السلام وسيف الأنصر خضر عليه السلام يا بدلا يا مجابا نقبي أوتاد أحيانا تبلغ أربعين لنا عقبال البدن بها الأقرب رسول الله أمر الله عز وجل يا عمة الأرباح يا أولياء الله يا رجال الله عيننا بعلم الله وكونوا عوننا بالله سنضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعلم الله وكونوا عوننا بالله سنضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعلم الله وكونوا عوننا بالله سنضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعلم الله وكونوا عوننا بالله سنضى بفضل الله يا رجال الله عيننا
عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنرضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنرضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنرضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنرضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنرضى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنرضى بفضل الله أعلى الله تعالى درجتهم دائما ومددني بمددهم وبركاتهم وأنفسهم القدسية بحرمة من لا نبي بعده وبحرمة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غيث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله Rabdatu Syarifah. Jikalau cinta kita dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah cinta kita dari Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Nazim Haqani Kalsarasa dan Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Hussein Kabana Rabbani Kalsarasa. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syahabuddin Kalsarasa. Distur ya Sayyidi Mudaraja Imam Rabbani Madaraja
فعدد الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك اركب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إن مع العسر وإذا فرغت فانصب وإلى ربك اركب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر شريفة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر العدد الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نبي والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا
الصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية الآنية خاصة الرحيم طريقة في الخليقة شيخ بدر النقشبندي محمد رسول خالق السلام أشرف الخالق صالح رسول إلى أرواح أهل الخواجة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah. Alaihi salatullah. Sallallahu wa salamu ila hadir Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sa'iri sa'an wa sadikun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. La ya Allah 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 Allah. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oh
Hasbunallah wa ni'mal wakil. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 حي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم. الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم. يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم
نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسل الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سلسال رسل أجمعين وعن التابعين بإحسان وعلى أئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في الطريقة النقشبندية العليا قدس الله الأرض زاكية ونور الله الأرض البركة وعاد الله تعالى لنا من بركة مفوضتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى آمين ولا رسالة الأنبياء والمرسلين والعلماء صالحين والأئمة الأربعة وإلى الرحيم شيخنا في طريقة الإسلامية الأنبياء خاصة الرحيم طريقة الخليفة شيخ بن بن محمد البخاري كالسلسلة وشيخنا شيخ عبد الغني الصالح كالسلسلة وشيخنا مثنى سلطان الأولياء مولانا شيخنا عبد الله بن الأسلمي كالسلسلة وشيخنا وثنى سلطان الأولياء مولانا شيخ محمد نادر الحقاني كالسلسلة وشيخنا وثنى سلطان الأولياء مولانا شيخ محمد هشام كبني رباني كالسلسلة وإمام رباني شيخ شعب بفضل سلسلة مسجدين والحدي خلفة الله سيدنا مهدي عليه السلام الحق إسلاس عليه السلام الحق إسلاس وإسلاس وصديقنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صلى على النبي اللهم محمد. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal wal khatimi khatimi lima sabaqa nasrul haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Malam tahun baru Masehi atau malam yang tidak penting. Setiap datang malam tahun baru Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat mengerikan. Ini berbeda dengan malam tahun baru Hijriah. Kita memiliki tahun dalam Islam, dalam kalender Islam, dan kita memiliki tahun baru sendiri dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriah karena kita orang Muslim, dan kita tidak ikut-ikutan malam tahun baru orang-orang Masehi atau orang non-Muslim. Makanya setiap malam tahun baru Hijriah segala sesuatunya hening. Orang pada berdoa, orang pada berzikir, orang pada melakukan selawat, berqasaid, baca Quran. Orang pada melakukan mujadahan, majlis-majlisan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi dan melalui Pak Masyaikina mengajarkan kita untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Namun malam tahun baru Masehi segalanya kacau. Hal ini menggambarkan setahun yang akan terjadi. Dan ini pula menggambarkan bahwa dunia ini sudah semakin senja, tapi kita tidak pernah peduli. Afala tatafakkarun, tapi kita tidak pernah berpikir atau merenung. Yang pertama, biasanya setiap pergantian malam tahun baru Masehi, orang-orang pada keluar rumah. Lalu mereka memenuhi jalanan, mereka berkumpul di lapangan-lapangan, di pusat-pusat kota dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mereka meniup trompet. Lalu ketika tepat jam 12 malam, lalu kembang api itu diluncurkan ke langit. Lalu ledakan terjadi di mana-mana. Orang-orang pada berteriak. Hal ini menggambarkan bahwa ketika nanti setiap manusia itu sudah mencapai hari akhir, maka orang-orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya, sehingga bumi ini menjadi sesak sekali. Lalu Israfil alaihissalam, beliau meniup sangkakala atau trompet yang besarnya lebih besar daripada alam semesta ini. Ketika didengungkan, maka segala sesuatu yang di dalam rotasi atau putaran dari sangkakala tersebut, mereka akan saling kehilangan daya keseimbangan sehingga mereka saling bertabrakan. Contoh seperti misalnya kalian meletakkan beberapa tempat di dalam kalian, lalu kalian tiup, maka mereka saling bertabrakan. Begitulah yang terjadi. Lalu orang-orang berteriak. Sama halnya seperti malam tahun baru Masehi. Setelah itu, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan banyak bencana. Bagaimana yang terjadi di tahun depan atau di tahun mendatang. Atau mungkin di tahun 2026 kalau dalam kalender Masehi. Makanya sangat pekat sekali penderitaan di mana-mana. Banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, 3 gunung meletus sekalipun, 4 gerhana matahari dan bulan dalam satu tahun. Kalian bisa membayangkan. Lalu langit akan nampak sesuatu yang aneh. Lalu meteor-meteor akan saling muncul. Kalian tahu dalam Islam, dalam syariat,
ketika setan hendak mencuri berita di langit atau hendak menuju ke langit pertama, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat untuk memanah dengan panah api. Itu yang kita lihat meteor-meteor di langit. Yaitu sebenarnya mereka sedang memanah mereka para setan yang ingin ke langit. Lalu semua negara akan mengalami kekacauan pada tahun mendatang. Lalu banjir, gempa bumi, kebakaran akan melanda ke berbagai negara. Kalian bisa membayangkan bagaimana jika tidak ada listrik tahun mendatang, tidak ada teknologi. Ketika banyak orang mendewakan teknologi, mendewakan robot, mendewakan uang, mendewakan bank, mendewakan kekayaan, maka Allah akan membuat tahun depan itu sirna dalam waktu sekejap. Walaupun mungkin hanya beberapa saat, namun itu adalah seperti shock terapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semuanya. Jika aku cabut kenikmatanmu tentang listrik, bagaimana kamu bisa hidup? Apakah kamu masih bisa bersyukur? Apakah kamu bisa bertahan dalam hidup? Apakah kamu tetap beribadah kepadaku? Begitu. Jadi banyak hal yang akan terjadi tahun mendatang. Para awliya Allah mereka sangat khawatir, sangat khauf, sangat takut sekali melihat masa depan. Lalu di saat kekacauan terjadi di mana-mana, muncullah orang-orang yang mengaku sebagai ini. Itu akan terjadi di tahun depan. Orang akan mengeluarkan keajaiban, bisa ini, bisa itu. Itulah yang akan terjadi di tahun mendatang. Lalu jika kalian lihat ada suatu tempat peribadatan yang diresmikan tahun mendatang, tentunya bukan di Indonesia, ada di negeri Matador, insyaallah. Itu kekacauan akan terjadi di mana-mana. Karena pasukan setan akan menuju ke sana. Lalu mereka akan pergi menuju Jazirah Arab. Makanya nanti akan terjadi sesuatu di sekitar Madinah di sana. Tapi hal ini waktunya belum tandanya, tapi semua itu belum cukup tanda untuk munculnya Mahdi alaihissalam. Jadi kalau tahun depan ramai-ramai orang menganggap bahwa ini Mahdi, itu semuanya bohong, semua dusta. Itu bukan Mahdi alaihissalam. Mahdi belum muncul. Kita menantikan 3 tanda yang sangat dekat sekali, dan itu tidak muncul di tahun mendatang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya bagi kalian memiliki pembimbing, kalian terfokus dengan pembimbing kalian. Ketika Allah mengatakan yanzuru binurillah, ini awliya Allah yanzuru binurillah, mereka wali-wali Allah melihat dengan cahaya Allah, artinya mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam kalbu mereka terdapat Allah Subhanahu wa taala, qalbun min baitullah. Sehingga cahaya hati mereka memberikan penerangan ke dalam mata mereka untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang-orang. Bagaimana bagi kita para pendosa? Kita cukup mencari satu pembimbing, seorang syekh yang mendapatkan otoritas, lalu kita ikuti. Maka penglihatan kita ada melalui penglihatan mereka. Artinya jika syekh mengatakan A, itulah yang harus kita lakukan, itulah yang akan kita lihat. Jika syekh mengatakan B, itulah yang akan terjadi. Makanya seperti halnya malam ini, apa yang diceritakan belum terjadi karena belum tahun 2026. Tapi ketika itu terjadi, kalian sudah mengetahui akan terjadi bimbingan. Artinya kalian melihat dengan cahayanya syekh tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itulah bimbingan. Jadi kalau misalnya nanti terjadi gempa bumi, huru-hara, gunung-gunung meletus, lalu tanah longsor, kebakaran, banjiran, tsunami, dan sebagainya, lalu banyak percekcokan, pertumpahan darah di setiap negara di seluruh dunia. Lalu orang-orang mulai bangkrut, orang-orang mulai stres. Maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita ini kembali kepada Allah. Bahwa keterangan sejati adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kita ini kembali kepada alam, bukan kepada dunia. Untuk kita kembali pada akhirat, bukan di sini di dunia ini. Makanya
kalian bisa membayangkan bagaimana jika tahun depan tiba-tiba Gus Solah membuat listrik itu mati di seluruh negeri. Tentu kalian tidak bisa bertahan hidup dengan baik, karena ketika listrik itu mati, tidak ada kendaraan yang ke kota yang membawa bahan makanan. Kenapa demikian? Karena bensin yang kita pakai, yang kalian pakai, itu dia disalurkan melalui mesin. Mesin itu disalurkan oleh listrik. Jika listrik mati, maka tidak ada pom bensin yang akan menurunkan bahan bakar ke mobil-mobil kalian, mobil kita. Sehingga tidak ada yang bergerak dari desa ke kota untuk menyuplai makanan, untuk mengirim bahan makanan. Karena tentu para petani, para peternak itu hidup di desa-desa, bukan di tengah kota. Walaupun mungkin ada di tengah kota, tapi sangat sedikit dan itu tidak cukup untuk menyuplai seluruh kebutuhan makanan orang-orang kota. Lalu jika tidak ada listrik, artinya kalian tidak bisa saling menghubungi dalam jarak jauh seperti ini, karena tidak ada internet, tidak ada telepon. Lalu jika tidak ada listrik, apa yang terjadi? Kalian semua tidak bisa mengambil uang di bank-bank atau di ATM, karena semuanya mati. Mesin ATM menggunakan listrik. Ketika listrik mati, finish. Uang digital kalian menggunakan aplikasi. Jika mesin listrik mati, finish. Bahkan kalian datang ke teller bank, kalian mau mengambil uang, yang antri ribuan orang. Sedangkan satu pelayanan itu tidak bisa dilayani karena tombolnya, komputernya menggunakan digital, dan itu bukan listrik, mati. Tidak ada satu bank pun yang akan memberikan kalian seperti kalian beli beras satu-satu, tidak. Apa yang terjadi? Huru-hara, penjarahan, bunuh-bunuhan. Lalu orang menjadi kanibal. Jadi berhati-hati akan apa yang akan terjadi. Makanya berusahalah untuk dingin dan mendinginkan. Berusahalah untuk hidup damai dan mendamaikan. Berusahalah untuk bersahabat dengan setiap orang, sebagaimana kalian bersahabat dengan diri kalian. Hati-hati, jaga lisan kalian, jaga perilaku kalian, jaga tata krama kalian, jaga adab kalian. Jika Allah tidak senang, hancur kalian. Jadi berhati-hati sekali. Ini kami sampaikan malam ini. Mungkin ini malam tahun baru, tahun 2025 menuju tahun 2026. Alhamdulillah, di sini saya ditemani oleh keluarga saya. Pertama Master Blackjack atau Abah Umar. Yang kedua adalah Bapak Awaridin, keluarga saya, keluarga Majelis Salah ala Nabi yang mujahadahan malam ini. Dan beliau berdua dan kalian yang nyimak video ini menjadi saksi apa yang kami sampaikan malam ini. Lalu dalam waktu 1 tahun itu hanya sedikit waktu untuk bisa bernafas, alias bencana akan terjadi terus menerus, silih berganti. Pertama dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, lalu Pulau Papua atau Pulau Timur ya. Di Sabang sampai Merauke, semuanya bencana. Kalian akan melihat semuanya air. Demak akan terisolasi air dari Kudus dan Semarang. Makanya kemarin waktu malam Jumat lalu ya, majelisan di Demak, pesan ke keluarga Majelis Salah Nabi di Demak. Nanti kalau banjir sudah datang, kalian harus siap-siap beras, siap-siap mie instan mungkin atau ikan asin, lalu gas, kalau kayu bakar, lalu areng. Karena nanti ini parah. Listrik mati, Demak kalian itu akan putus hubungannya dari kota-kota lain karena semua air. Demak dan Kudus dibelah oleh air. Demak dan Semarang dibelah oleh air. Demak dan Purwodadi juga dibelah oleh air. Air datang dari Purwodadi, dari Semarang, dari Kudus. Habis kalian, Demak tenggelam. Makanya yang kalian perlukan adalah menyiapkan bahan makan untuk kalian bertahan hidup minimal untuk sebulan. Jika gas habis, kalian bisa menggunakan kayu untuk masak. Jika kayu habis, kalian menggunakan arang untuk masak. Jika kayu dan gas habis, kalian makan bahan makanan mentah. Dagingnya dimakan mentah itu ya. Berasanya dimakan mentah gitu kan. Hati-hati. Zaman sekarang kalau kalian ngajilah pada para aulia Allah. Ngajilah pada orang-orang yang terhubung dengan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi dan para wali-wali.
Hati-hati, waktunya sudah dekat dan kita akan menuju hari akhir. Ini sudah dimulai dari bulan 1 Rajab, malam 1 Rajab kemarin. Itu gerbang pintu langit terbuka dan tajalli Mahdi alaihissalam itu muncul. Artinya di tahun mendatang ini kalian akan melihat langit itu berwarna merah, karena itu adalah kekuatan Mahdi alaihissalam. Kalau kalian membuat zikir aurat harian atau kalian menghadiri majelis zikir khatamul khawajakan mingguan seperti, kalian akan mendapatkan kekuatan dari Mahdi alaihissalam. Dan ketika Mahdi alaihissalam muncul, kalian akan memiliki kekuatan itu, menggunakan kekuatan itu. Jadi hati-hati sekali. Dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan itu gempa dan banjir atau tanah longsor atau mungkin seperti tsunami, ya itu parah sekali Kalimantan. Sulawesi juga, Makassar, ujung pandang, dan semenanjung Pulau Sulawesi. Di Jawa juga, Jakarta, daerah Bogor, Ciamis, lalu Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, terus sampai Jawa Timur. Lalu di Pulau Bali juga akan terjadi. Terus Madura dan sebagainya, sampai Papua dan sebagainya. Makanya hati-hati sekali. Jangan pernah berpikir untuk menjadi orang kaya, tapi berpikirlah bagaimana kalian ini menjadi orang yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena zamannya sudah berlalu, kekayaan sudah berlalu, dunia sudah berakhir. Akhirat di depan, kematian di depan. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita bukan bersama dunia. Jika kalian mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan banyak uang, kalian simpan di bank, kalian mati bersama uang kalian yang goib. Kalian tidak akan mampu menikmatinya. Semuanya akan hancur. Dan ini baru awal daripada deadline masa Mahdi alaihissalam, masanya. Jadi Januari ini misalnya, Januari ini terjadi hujan, angin, banjir, tanah longsor dan sebagainya, gempa. Harusnya musimnya dingin, tapi nanti di awal Januari ini malah panas. Jadi segala sesuatunya itu tidak tentu. Seolah semuanya bertolak belakang dari hukum fisika. Hukum fisika, kalian tahu hukum fisika? Hukum logika, hukum fisik. Makanya Maulana Syekh Muhammad Hisham Qadassallahu, beliau memberikan kita nasihat untuk membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu 1000 kali kalau kita kuat setiap hari baca selama bulan Rajab. Atau baca bismillah 1000 kali setelah habis sholat fardu. Tapi kalau kita nggak kuat, ya sudah, buka hati kita yang luas untuk Syekh kita, buat Syekh kita senang supaya hati kita dan hati Syekh itu sama-sama terbuka, sehingga ketika kita mengucapkan madad ya Sayyidi, disur madad ya Sayyidi, disur ya Sayyidi, madad ya Imam Rabbani, madad ya Sayyidi, maka kekuatan dari hati Syekh itu akan masuk ke hati kita. Kita akan memiliki kekuatan sebagaimana Syekh itu punya kekuatan, walaupun kita nggak bikin amalan supaya Syekh itu buat amalan. Makanya penting sekali menjaga adab kepada Syekh, penting sekali menjaga etika pada Syekh, penting sekali menjaga tata krama, sopan santun pada Syekh. Karena jika hati Syekh itu tertutup, finish kita nggak bisa apa-apa. Makanya jangan membanggakan diri, wah saya bisa ini, atau saya tiba-tiba dapat bantuan ini, dan sebagainya. Itu adalah kesombongan ego kita. Seolah kita yang bisa. Kita tidak pernah mengatakan bahwa alhamdulillah terima kasih ya Syekh, karena pertolonganmu aku dibantu oleh orang, aku dibantu oleh seseorang, aku dikirimkan oleh seseorang pertolongan. Kita tidak pernah mengatakan itu. Yang kita katakan, saat saya butuh ini tiba-tiba muncul, wah saya butuh. Inilah kesalahan kita, ini adalah buruk kita. Dan lebih parahnya, kita berbicara itu di depan Syekh kita malahan, seolah ada dualisme. Padahal dalam thariqah, one love, one Syekh, one way. One way, one Syekh, one love. One Syekh, one love, one way. Satu Syekh, satu cinta, satu jalan. Tidak ada yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Jadi hati-hati di tahun mendatang.
ini kejadiannya akan ngeri, crowded, very crowded, very dangerous. Dan akan ada suatu pertarungan spiritual antara jin fasik dengan kekuatan para aulia Allah. Kalian akan melihat kekacauan di mana-mana, di Rusia bahkan. Rusia, Amerika, China, Malaysia, India, dan banyak negara lagi. Jadi kalian harus berhati-hati, benar-benar hati-hati. Tahun mendatang ini lebih parah daripada tahun kemarin. Selain Nabi Muhammad, jangan pernah kalian mendewakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun mendatang kalian akan banyak melihat di berita, di media, di TV-TV, orang-orang memamerkan robot-robot dengan kecanggihannya masing-masing. Lalu Allah kirimkan air untuk membuat mereka semua berakhir. Lalu di akhir tahun mendatang tiba-tiba listrik mati. Seperti ada suatu saya tidak mengarahkan serangan, seperti strike dari langit atau dengan cahaya-cahaya yang aneh. Itu membuat semua listrik mati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalian bisa membayangkan kalau nggak ada listrik tapi banjir di mana-mana. Apa yang harus kalian lakukan? Ya harus kalian lakukan hanya satu: bertahan hidup. Dan ingat nasihat Syekh satupun, apapun yang kalian dapat dari Syekh, ingat satu hal aja, kalian pasti selamat insya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan jangan pernah takut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. salli wa sallim wa barik Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jogja gunung itu juga parah nanti. Meletus juga gunungnya dan gempa, banjir juga. Susah aksesnya nanti buat semuanya. Ya la qalbin, ya la qalbin
Udin mana tehnya? Mau air putih. Ambilkan gelas ya, satu Pak Udin baru muntah. Nggak usah pun. Nggak usah. Ya Allah. Salam ala Nabi Allahumma Muhammad. sholli wa sallim wa barik alaihi. Salam ala Nabi Muhammad. Satu kustiah lagi tidak kuasa ya. Bukan jaga Udin lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak seneng teman anyar tak seneng teman anyar bujang anon bene kopi biru biru nyuruh nyupene
Astaghfirullah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah untuk seluruh keluarga kita semuanya. Amin. Dan Fatihah untuk keluarga jenengan semuanya. Amin. Dan Fatihah untuk keluarga Amin. yang menyimak video ini semuanya. Amin. Dan Fatihah Amin. juga untuk seluruh Amin. warga desa Karangdowo Bayan. Amin. Yang tidak sempat kita sebutkan Amin. namanya satu persatu. Amin. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awla majlisana hadha salahan wa awsatu falahan wa akhiru najahan. Allahumma ij'al awla rahmah wa awsatu ni'mah wa akhiru maghfirah. Alhamdulillahilladzi tawa'a kulli syai'in qadir wa dzala kulli syai'in wa faqa kulli mulki wa istaslama kulli syai'in. Alhamdulillahilladzi sakana kulli syai'in badi wa abhara kulli syai'in hikmatan wa tasarrara kulli syai'in badi. Allahumma inna fi habdi sa'ati laka wa dun. Rabbana taqabbal minna fi warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa ihdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa ansurna 'alal qawmil musyrikin wa ansur imamana imamal muslimin. Wa ansur awliya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jabat jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi belajar setiap Rebu, pokoknya sebelum maghrib sudah berangkat. Nah kemana-mana mulainya masih asal. Jadi membuat kita energi kita habis di luar ngantuk dan orang juga mudah terjadi malas. Jadi jam 5 maksimal udah langsung kan. Subuh sebelum jam 5 kita perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dapat isi. Anjir, lemas banget kalau tidak buat saya. Awan sih.